Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga Jaya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masuki materi terakhir sebelum kita memasuki nanti akan ujian ya. Bapak akan memberikan materi dua kali lagi, tapi masih dengan tentang perilaku terpuji. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena hari ini bulan puasa, untuk materi kita kali ini tidak perlu olahraga. Ya, kita tentang perilaku terpuji. Dalam kegiatan perilaku terpuji ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ya, ada 3 pokok bahasan. Ya. Nah, yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya, jadi antar sesama kawan. Yang kedua adalah perilaku terpuji kepada orang yang lebih tua, kakak, ayu, abang, orang tua kita, ya, kakek kita atau nenek kita yang lebih tua dari itunya, yang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga, perilaku terpuji kepada orang yang lebih muda dari kita, adik kita, ya, yang lebih muda dari kita. Nah, baik, yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, ada yang pertama, perilaku terpuji antar teman sebaya. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan teman. Nah, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki beragam agama, suku, golongan, dan budaya. Dengan keragaman tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Membeda-bedakan teman berarti memperlakukan teman dengan tidak adil. Nah, anak-anak sekalian, jadi selama kita berteman, kita boleh berteman dengan siapapun, ya. Dengan beda agama boleh, beda suku juga boleh, golongan, budaya, atau bahkan kulit, ya. Nah, itu tidak boleh kita membeda-bedakan, ya. Karena Allah mengatakan Allah tidak memandang seseorang itu dari cantiknya, gantengnya, tapi adalah ketakwaannya. Jadi, dalam hal ini kita dengan teman siapapun teman kita tidak boleh membeda-bedakannya, ya. Tapi ingat, ya, kita juga harus memilih teman. Jangan sampai ketika kita mentang-mentang tidak membeda-bedakan teman, segala macam teman dikawanin, misalnya teman dengan orang mencuri, ya, akhirnya kita ikut-ikut mencuri juga. Jadi itu tidak boleh, ya. Tapi kalau selama dan berteman itu masih dalam kebaikan, itu sangat dianjurkan sekali. Tapi ketika berteman sudah menjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, maka kita wajib untuk tidak berteman dengan orang itu. Selanjutnya adalah yang kedua, ya, tentang sikap terpuji sesama teman, antar teman. Yang kedua, saling menolong. Nah, jadi kita tolong menolong, saling tolong menolong, saling menolong. Tolong menolong adalah sikap membantu untuk meringankan beban orang lain. Bentuk bantuannya seperti apa? Dapat berupa tenaga, waktu, maupun uang kalau memang kita punya uang, ya. Jadi kita harus saling membantu sesama teman, ya. Jangan sampai ketika kita ada teman kesusahan kita tidak mau membantunya. Misalnya ada teman yang terjatuh dari sepeda, tindakanmu jika melihat kejadian tersebut adalah segera menolong teman tersebut. Artinya kamu telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menolong teman kita. Jadi ketika kita membantu orang lain, insya Allah kita mendapat pahala, ya. Terlebih lagi di bulan puasa ini. Jadi dengan siapapun kita harus saling menolong. Dengan teman sebaya kita harus saling menolong, ya. Jangan sampai ketika ada teman jatuh malah kita tertawakan, ya. Itu tidak boleh. Sepakat, ya, anak-anak sekalian? Ya. Yang ketiga adalah menghormati teman. Bukan hormat, gerak, bukan, ya. Berteman bukan berarti boleh melakukan apapun semau sendiri. Ya, kita tetap harus menghormati teman. Contohnya, kamu berteman akrab dengan teman sebangkumu, namun tatkala akan meminjam penghapusnya, kamu tetap harus meminta izin kepadanya. Nah, kita berteman dengan siapapun harus saling menghormati, ya. Hormati hak-hak teman kita, ya. Jangan sampai mentang-mentang kita berteman akrab seenak kita. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus saling menghormati. Yang keempat adalah bersikap ramah, ya. Bersikap ramah artinya ramah adalah sikap seseorang yang merasa senang saat berjumpa dengan orang lain. Jadi
kita sebagai makhluk hidup ketika berjumpa dengan orang lain harus merasa senang, ya. Tanda seseorang ramah adalah tersenyum ketika berjumpa teman, menyapa atau menawarkan bantuan. Nah, karena ketika kita bertemu dengan teman, kita senyum, teman akan senang. Tetapi kalau kita bertemu dengan teman, kita merengut gitu kan, teman juga bingung kan, ini senyum apa marah nanti gitu kan, atau kenapa seperti itu. Nah, jadi kita bertemu dengan orang lain, kita harus senyum, ya. Senyum adalah sedekah yang paling murah. Nah, ayo senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya di pinggir jalan seperti itu. Orang yang ramah akan mudah mendapatkan teman. Nah, jadi ketika kita bersikap ramah kepada orang lain, maka orang lain juga akan senang kepada kita. Beda ketika kita tidak ramah, ya. Ketika temu orang lain buang muka atau seperti apa, ya. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir, saling menasehati. Apabila temanmu berbuat salah, maka tugasmu menasehatinya. Jadi kita saling menasehati. Begitu pula sebaliknya, ketika kita salah, teman kita yang menasehati. Menasehati harus dilakukan dengan sopan dan santun. Betul, ya. Jangan sampai kita menasehati orang lain dengan tidak sopan, ya, tidak santun. Ya, nasihati secara pribadi dan tidak di tempat umum agar tidak menyinggung temanmu itu. Jadi ketika kita menasihati teman, tidak boleh secara umum. Maksudnya ketika berada di tempat umum langsung kita tegur gitu. Kalau bisa panggil, ajak kawannya, kamu itu salah seperti ini, ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, dari sikap kita, kegiatan perilaku terpuji antar teman sebaya, ya. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua adalah saling menolong. Yang ketiga adalah menghormati teman. Yang keempat adalah bersikap ramah. Dan yang kelima, saling menasehati. Oke, itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat kali ini. Tetap semangat ya menjalankan puasanya. Insya Allah nanti semoga kita bisa bertemu secepat mungkin. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.